Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengikuti. Kalau kita menaruh kepercayaan kita pada sesuatu dan percaya dengan yakin sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi driving force, itu akan menjadi tenaga penggerak yang luar biasa, memampukan kita melakukan banyak hal yang luar biasa. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, dan kami mau hidup kami pun menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, biarlah kami datang dengan kesungguhan hati kami, sehingga di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami beroleh berkat-berkat yang telah Engkau janjikan bagi kami. Dan berkat yang terbesar, kami tidak kehilangan berkat yang terbesar, yaitu kasih karunia keselamatan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, biar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Haleluya, amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita membahas dari perikop yang paling terkenal mungkin dari Injil Yohanes bagi orang Kristen, karena di sini ada ayat hafalan yang dari sekolah minggu kita udah disuruh hafal. Tadi sudah kita baca dan saya mengajak kita untuk merenungkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu kalau baca ke atasnya akan menemukan percakapan Yesus dengan Nikodemus. Percakapan yang terkenal karena Nikodemus, seorang ahli Taurat, datang diam-diam kepada Yesus dan bertanya bagaimana mungkin seorang bisa lahir kembali, harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Dan kemudian Yesus mengajarkan kepada dia bagaimana apa artinya kelahiran kembali di dalam roh. Kita semua saya kira menghafal ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi perikop ini sebenarnya ada 3 tema yang penting dan tidak bisa dipisahkan yang harus kita renungkan. Maksudnya kalau kita menghafal Yohanes 3 ayat 16, maka kita harus menghafal 2 tema yang lain. Karena itu hanya salah satu dari topik yang dibahas dalam perikop ini. Di ayat 14 dan 15, Yesus bicara tentang Anak Manusia harus ditinggikan. Karena Anak Manusia ditinggikan, maka ada hidup yang kekal. Dan kemudian ayat 16, Yesus bicara tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Anak Allah datang. Dan kemudian setelah itu, Yesus bicara tentang penghakiman, hukuman yang diterima oleh mereka yang tidak percaya kepada Anak. 3 hal ini berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena seperti itulah cerita utuhnya. Manusia hidup dalam dosa dan butuh juru selamat. Allah begitu besar kasih-Nya akan manusia, Allah berikan juru selamat lewat Anaknya yang tunggal. Dan konsekuensi bagi manusia yang tidak menerima juru selamat itu adalah penghakiman dan hukuman. Sesimpel itu untuk kita pahami sebenarnya. Tapi seringkali kita sungkan atau mungkin bahkan para pengkhotbah pun sungkan untuk membahas ayat 14-15 dan ayat 17-21 karena menyeramkan.
Dan kita lebih suka menyuruh anak-anak sekolah minggu untuk menghafal ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu persatu. Ayat 14 dan 15 dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu rajin sekolah minggu waktu kecil, mungkin akan ingat cerita Musa di padang gurun. Itu ada di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Semua anak di Israel hafal itu, tahu hal itu. Saya nggak tahu apakah anak-anak sekolah minggu kita diajarkan hal itu atau tidak. Ini ceritanya orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Mereka ada di padang belantara dan Tuhan menghukum mereka dengan ular yang membunuh begitu banyak orang, ribuan orang mati. Mereka kenapa dihukum seperti itu? Karena mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, tidak puas Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak puas dengan hal itu, mereka bersungut-sungut soal makanan, bersungut-sungut soal macam-macam. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan ular yang membunuh ribuan orang. Dan ketika begitu banyak orang sudah menjadi korban, orang Israel kemudian mengaku dosanya dan memohon pengampunan. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular dari tembaga. Dan ular itu ditinggikan dan ditaruh di atas tiang, dan kemudian tiang yang tinggi, sehingga setiap orang yang mengangkat kepala dan melihat ular tembaga itu akan hidup. Dan Yesus mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia juga harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Yesus ditinggikan paralel dengan ular tembaga ditinggikan di padang gurun. Paralel dalam dua cerita ini, paralel karena di padang gurun umat Israel dalam bahaya maut. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka, karena dosa mereka bersungut-sungut. Dan kemudian Allah memberikan juru selamat. Juru selamatnya adalah ular tembaga yang ditaruh di atas tiang. Ketika Yesus datang ke dunia, umat manusia pun dalam bahaya maut oleh karena dosa mereka. Oleh karena dosa umat manusia, maka manusia harus menghadapi hukuman maut. Dan Allah memberikan juru selamat datang ke dunia, yaitu Yesus. Dan juru selamat ini harus ditinggikan. Ular tembaga ditaruh di atas tiang yang tinggi, dan Yesus ditinggikan, dalam artinya Yesus disalibkan. Dan setiap orang yang melihat ular tembaga itu hidup. Sama juga setiap orang yang percaya kepada juru selamat yang diberikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus, akan hidup. Hanya bedanya, ular tembaga itu hanya sebuah benda dari tembaga. Tidak ada power di dalamnya untuk menyelamatkan. Tapi itu hanya lambang dari keselamatan yang Allah mau berikan bagi orang Israel yang mau percaya kepada Allah. Sedangkan Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini. Di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada kemuliaan yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Dan ketika kita mengangkat kepala dan melihat kepada Sang Juru Selamat itu dan percaya kepadanya, maka kita akan diselamatkan. Wow, keren sekali cara Allah menyelamatkan umat manusia. Jadi kita paham konteksnya. Ada persoalan hukuman maut, nggak ada jalan lain. Manusia nggak punya jalan untuk diselamatkan. Allah memberikan jalannya, memberikan juru selamatnya. Dan untuk mendapatkan keselamatan dari Sang Juru Selamat itu, manusia harus percaya. Dikatakan whoever, artinya setiap orang yang percaya itu akan mendapatkan hidup. Dan kalau ular tembaga itu hanya memberikan hidup di waktu itu, selamat dari bencana gigitan ular, Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal pada setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang dikasihi Tuhan, percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Di
Ayat 15 dan kemudian di ayat 16 juga diulangi seperti itu. Eternal life, aionios zoe, kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya. Kata aionios itu artinya the age to come, masa yang akan datang. Artinya masa yang bukan hanya sekarang, tapi masa yang selanjutnya juga. Hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Allah, kepada kasih Allah melalui Yesus Kristus, maka kita akan hidup bukan hanya sekarang, tapi juga hidup yang berikutnya kita akan hidup. Bapak yang dikasihi Tuhan, Allah begitu besar mengasihi dunia ini. For God so loved the world. Kata the world, kata dunia ini, pakai kata kosmos dalam bahasa Yunaninya. Karena Allah begitu mengasihi kosmos ini, maka Allah memberikan anak tunggalnya. Di Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan bahwa dunia mengenal firman. Pada mula menyala firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu datang ke tengah dunia ini, tapi dunia tidak mengenalinya. Yohanes 1 ayat 9. Anak domba Allah datang untuk menanggung dosa seluruh kosmos. Di pasal 1 ayat 29. Dan Allah mengasihi kosmos, mengasihi dunia dengan mengirimkan anak tunggalnya untuk menyelamatkan dunia ini. Tetapi orang-orang dunia ini tidak mengenali dia. Bahkan kalau kita baca di ayat 19, orang-orang di dunia ini lebih mengasihi kegelapan daripada terang. Yesus memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya sebagai roti hidup bagi dunia. Tapi dunia membenci dia. Bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah bisa mengasihi dunia yang seperti ini? Martin Luther mengatakan, kalau aku adalah Tuhan Allah dan manusia sebegini disobedient, sebegini tidak taat, yang akan aku lakukan adalah menghancurkan dunia ini sampai berkeping-keping, kata Martin Luther. Ajaibnya, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengirimkan anak tunggalnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, tense yang dipakai adalah whoever believes in him should not perish but have eternal life. Kata yang dipakai adalah present tense, have eternal life. Bukan dikatakan should not perish but will have, tapi dikatakan but have. Artinya begitu kita percaya, kita sudah memperolehnya. Present tense. Di saat ketika kita percaya, kita memperoleh anonios zoe itu, hidup yang kekal itu. Bukankah ini luar biasa? Memiliki hidup yang kekal artinya kita tidak hanya hidup di dunia ini, hari ini, tapi kita hidup di dunia yang akan datang. Ketika dunia hidup di dunia yang sekarang ini berakhir, ada hidup bagi kita. Dan itulah pengharapan. Pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus. Percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata percaya adalah satu kata yang luar biasa. Kenapa? Karena kata percaya itu artinya kita meyakini sesuatu sedemikian sehingga kita mengandalkannya. To be convinced that something is true, to trust it, to have faith. Ketika kita mendengar sesuatu, kita meyakini itu benar, dan kemudian kita menaruh pengharapan kita di situ, kita menaruh hidup kita di situ. Itu beriman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita percaya, kita bisa mendapat kekuatan di masa sukar. Ketika kita percaya, kita bisa mendapatkan kekuatan ketika semua kekuatan sudah habis. Kita bisa memperoleh kekuatan ekstra. Tetapi poinnya adalah apa atau siapa yang kita percayai. Di dunia ini ada banyak ideologi, ada banyak hal yang bisa dipegang sebagai kepercayaan. Dan dalam sejarah kita bertemu dengan
Pemimpin-pemimpin yang karismatis, pemimpin-pemimpin yang karismanya luar biasa sehingga orang-orang percaya kepadanya. Ada seorang pemimpin yang karismanya begitu luar biasa, dipuja-puja oleh bangsanya. Dan dia dipercaya bisa mengangkat harga diri bangsanya dari keterpurukan sebagai bangsa yang kalah perang menjadi bangsa yang besar dan menguasai dunia. Bahkan gereja pun mendukung pemimpin ini. Begitu karismanya luar biasa sehingga gereja mendukung pemimpin ini. Mendukung pemimpin ini untuk mengangkat derajat bangsanya. Dan orang-orang mengikuti dia. Dia menjadi penguasa mutlak di negaranya. Dan ketika dia menjadi penguasa mutlak, dia mulai bergerak untuk menguasai dunia. Adolf Hitler, pemimpin yang karismatik, luar biasa. Banyak orang percaya kepadanya. Tapi akibat Adolf Hitler dipercaya oleh bangsa Jerman, maka orang Yahudi dan orang Kristen musuhan sampai sekarang. Holocaust, salah satu bencana terbesar dalam sejarah umat manusia ketika jutaan orang dari satu ras dengan sengaja dan sistematis dibunuh dan mau dimusnahkan oleh seorang pemimpin yang karismatik. Dan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena dia nggak mungkin melakukannya sendiri kan. Dia bisa melakukannya karena ada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang termasuk orang-orang yang percaya kepadanya adalah gereja waktu itu. Karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Iman itu sesuatu yang powerful sekali. Kalau kita menaruh kepercayaan kita pada sesuatu dan percaya dengan yakin sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi driving force, itu akan menjadi tenaga penggerak yang luar biasa, memampukan kita melakukan banyak hal yang luar biasa. Karena itu hati-hati, jangan sampai mempercayai sesuatu yang salah. Sebagai pengikut Kristus, kita mau percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya. Ketika kita mengikuti ajarannya dan menghidupi teladannya, maka iman itu akan menjadi driving force, kekuatan, tenaga penggerak yang menggerakkan kita untuk tetap semangat walaupun banyak bisnis yang hancur karena pandemi. Tetap semangat walaupun keadaannya begitu tidak pasti. Tetap semangat walaupun harus khotbah di depan kamera, bukan di depan orang. Tetap semangat walaupun harus pimpin WL, tapi jemaatnya begitu bilang ada amin, gak ada yang jawab. Ya orang jemaatnya di rumah gitu ya. Ketika kita percaya sesuatu, percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, dan percaya dengan sungguh-sungguh meyakini ajarannya sedemikian rupa sehingga kita menghidupi teladannya, maka itu akan memberikan kita kekuatan. Ketika seluruh dunia bilang menyerah, kita gak menyerah. Kenapa? Karena kita percaya. Apa yang kita percaya, teman-teman? For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal, itu harusnya menjadi modal bagi kita untuk berkarya, bergerak. Khususnya di masa-masa sekarang ini. Kenapa? Karena kita mengatakan kita sudah memperoleh hidup yang kekal ketika kita mempercayai anak Allah yang tunggal itu. Karena itu teman-teman, percaya enggak kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, iman tanpa perbuatan itu mati kan? Karena saya kasih tahu, iman tidak mungkin tanpa perbuatan. Kalau seseorang mengatakan beriman kepada sesuatu tapi kemudian dia tidak hidup sesuai dengan apa yang dia imani, dia bohong. Karena iman hanya bisa dibuktikan dengan perbuatan. Sama seperti bangsa Jerman di Perang Dunia Kedua. Mereka begitu percaya akan Deutsche über alles, Jerman di atas segalanya, sehingga mereka mengikuti Führer mereka. Mereka mengikuti pemimpin tertinggi mereka, Adolf Hitler, melakukan apa yang begitu gila dan kejam. Ya, orang Kristen di masa itu, hari Senin sampai Sabtu bunuh orang Yahudi, hari Minggu pergi ke gereja, bernyanyi, Oh Lord my God. Mengerikan. Kenapa? Karena mereka percaya pada pemimpin mereka. Percaya membuat
menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kepercayaan. Kalau kita mengatakan percaya kepada Kristus, tapi kemudian tindakan hidup kita tidak sesuai dengan itu, omong kosong iman kita. Mati iman kita. Kita tidak sesungguhnya tidak beriman. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang demikian? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau percaya, hidup kekal. Kalau tidak percaya, sudah di bawah hukuman. Bagaimana membedakan orang yang percaya dan tidak percaya? Percaya itu bukan hanya sekedar mengatakan, aku percaya. Sekedar nyanyi, aku percaya. Bukan. Percaya adalah hidup yang sesuai dengan apa yang dipercayai. Dan Yesus mengatakan, setiap orang yang tidak percaya sudah di bawah hukuman. Ayat 19, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, kita akan mengikuti ajarannya, menghidupi teladannya. Ajaran Yesus seperti apa? Yesus menyimpulkannya dengan sederhana. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus, maka kita akan meneladani Yesus. Teman-teman, belum lama saya melayani Tuhan. Baru sekitar 24-25 tahun. Dan saya menemukan satu persoalan besar umat manusia. Susah sekali untuk mengajak orang menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Bukan karena ajaran dan teladan Yesus itu begitu rumit, tapi karena satu hal, manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Manusia pada dasarnya egois. Sedangkan Yesus minta kita menyangkal diri dan memikul salib. Gak rumit teologinya Yesus, gak rumit ajaran dan teladannya. Hanya menyangkal diri dan memikul salib. Melepaskan ego. Tapi itu yang ternyata begitu simple, begitu susah. So simple yet so difficult. Bahkan hampir mustahil katanya untuk membuang ego. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman hari ini datang kepada kita Minggu Prapaskah kita yang keempat. Yesus sudah datang, Juru Selamat sudah hadir, jalan keselamatan sudah dibuka. Maukah kita melewati jalan itu? Kalau mau, akan beroleh, bukan akan beroleh. Kalau mau, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau enggak mau, kita sudah di bawah hukuman. Itu mari renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita mau menjadi anak-anak terang, yang hidup dalam terang, yang mengasihi Allah, dan datang kepada terang, supaya dosa-dosa kita terungkap dan kita bertobat. Ego kita terungkap, kejahatan kita terungkap, dan kita bertobat. Hari-hari ini banyak orang mengeluh, susah, hidupnya susah. Tapi bukankah dulu-dulu juga susah? Manusia dan kesusahan itu gak pernah bercerai, selalu bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apa yang kita percayai? Kepada siapa kita percaya? Saya mau percaya kepada Anak Tunggal Allah yang datang ke dunia ini. Saya mau mengikuti ajaran dan teladannya. Berjuang melepaskan ego. Itu perjuangan yang tidak mudah, menyangkal diri dan memikul salib. Tapi kalau itu ganjarannya adalah hidup kekal, it's worth it. Itu layak diperjuangkan. Mari kita berjuang bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami
Kami mau mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Kami mau menyambut Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia ini. Kami mau menyambut Sang Terang dunia yang telah datang kepada kami. Tuhan, kami mau mengikuti ajaran dan teladannya, menghidupi teladan Yesus. Hidup di dalam percaya. Roh Kudus tolong kami. Bila kami semua hidup sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Bukan hanya dengan bibir mulut kami, tapi dengan hidup kami. Dan kami menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Tolong kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane. Au tunggal lama Tuhan, au tunggal lama Tuhan, lo sadonane, lo sadonane.